Setelah sebelumnya kita dibuat puas dengan episode yang mengungkap banyak misteri yang selama ini dipertanyakan, konflik dan fight scene epic masih akan tetap berlanjut di beberapa episode kedepannya. Bahkan sudah ada bocoran lain yang kemungkinan sudah pasti akan terjadi kedepannya. Dan ini malah membuat series ini semakin menarik, karena untuk episode sejauh ini saja cerita yang disajikan sudah lumayan bagus dengan penyusunan dan pengembangan plot yang dibuat dengan rapi sambil diselipkan banyak pertanyaan yang membuat fans menjadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode selanjutnya. Untuk kali ini tak hanya bocoran, tapi ada juga rumor yang sangat menarik namun belum diketahui kepastiannya. Ya meski begitu, biasanya rumor untuk series ini memang terbukti kejadian di ceritanya. Langsung saja, here we go again universe, let's talk about it. Yang pertama, From Glitter Trigger Eternity hanya menggunakan sebagian dari kekuatan Eternity Core atau tidak semuanya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kita sebelumnya, yaitu kenapa form yang dihasilkan dari sebuah inti kekuatan luar biasa besar tidak menunjukkan kekuatan yang sama besar dengan pemicunya. Dikatakan Yuzare dan Carmilla sendiri bahwa energi dari Eternity Core cukup untuk menghancurkan alam semesta dan bahkan menciptakannya lagi sesuai dengan yang mereka inginkan. Yuzare juga sudah memperingati hal itu pada Carmilla bahwa resiko dari menggunakan kekuatan Eternity Core sangat berbahaya. Bisa saja yang dihancurkan adalah kedua pihak, yaitu cahaya dan kegelapan, yang akan sama-sama menjadi korban dari kekuatan dahsyat dari bola energi ini. Namun ketika digunakan dalam From Glitter Trigger Eternity, kekuatan yang diperlihatkan tampak biasa saja, bahkan color timernya yang juga sudah berbunyi pada pertarungan pertama. Namun dengan fakta ini, maka hal itu sudah sangat wajar, yaitu ternyata kekuatan Eternity Core yang digunakan dalam form ini tidak semuanya, melainkan hanya sedikit bagian kecil yang belum diketahui apakah sampai setengahnya atau tidak. Ya meski begitu, form ini tetap tampak kuat dan gagah, dengan ability-nya yang pasti akan sangat membantu Trigger dalam menghadapi musuh-musuh kuat yang tidak bisa ia kalahkan menggunakan form biasa. Selanjutnya ada Dark Trigger akan dikalahkan Glitter Trigger, namun energi kegelapannya masih tersisa. Akhirnya rasa penasaran saya sendiri terjawab dengan bocoran ini, yaitu kenapa Dark Trigger yang adalah karakter paling ditunggu-tunggu dan bikin penasaran semua fans malah hanya muncul sebentar dan dikalahkan dengan begitu mudahnya hanya dalam 2 episode, yang tentu saja itu sangat singkat untuk karakter sepenting dan sekeren ini. Namun ternyata hal itu tidak akan terjadi karena masih ada kemungkinan besar bahwa Dark Trigger akan kembali lagi setelah dikalahkan Kengo dengan menggunakan From Glitter Trigger Eternity. Dan ini kembali membuat teori lama yang peluang kejadiannya semakin besar, yaitu Ignis yang akan menjadi human host dari Dark Trigger sesuai dengan petunjuk yang diperhatikan di salah satu adegan di openingnya. Dikatakan bahwa meskipun Dark Trigger telah dikalahkan, energi kegelapannya ternyata masih tersisa, dan perlu kita ingat lagi bahwa tubuh Dark Trigger ini sebenarnya adalah tubuh Trigger asli yang kita lihat sejauh ini digunakan oleh Kengo untuk bertarung sebagai seorang raksasa cahaya. Itu artinya ada peluang bagi orang lain untuk menggunakan tubuh ini dengan menjadikan dirinya sebagai human host, dan satu-satunya orang yang berpotensi melakukan itu hanyalah Ignis, yang mana kita tahu bahwa sebelumnya ia juga mengincar kekuatan Dark Trigger agar ia bisa membalaskan dendamnya pada salah satu raksasa kegelapan, yaitu Hydram, yang telah menghancurkan planet tempat ia berasal, yaitu Lisurian. Ditambah lagi, Ignis ini sepertinya akan menjadi salah satu karakter yang berperan lumayan dominan dalam series ini, dan dengan kemampuannya untuk berubah menjadi seorang raksasa juga. Terus saja itu sangat wajar, dan yang bikin penasaran adalah apakah ia akan menghadapi Kengo juga yang sama-sama human host dari Trigger. Namun yang membedakan adalah Kengo menggunakan wujud raksasa cahaya, sedangkan Ignis menggunakan wujud raksasa kegelapan. Selanjutnya, persahabatan antara Kengo dan Akito akan semakin erat. Ini akan mulai terjadi di episode ke-12 ya, dimana petunjuknya juga sudah bisa kita lihat di episode ke-11, yaitu saat Kengo yang akhirnya tumbang setelah diserang oleh kekuatan kegelapan dari Carmilla. Di sana Akito tampak sangat khawatir pada keadaan Trigger yang benar-benar dikalahkan, bahkan sampai keceplosan memanggilnya sebagai Kengo, yaitu malah membuat Yuna pada akhirnya mengetahui identitas Kengo yang adalah human host dari Trigger. Yang memang sebenarnya lebih bagus Akito dan Kengo ini akrab dan bekerja sama, karena mereka juga terbilang partner yang lumayan cocok karena melengkapi kelemahan mereka masing-masing. Selanjutnya bocoran yang paling menarik, yaitu ada petunjuk bahwa masih ada orang lain lagi yang akan menggunakan God Spark Lens untuk berubah menjadi Ultra Warrior selain Kengo, Haruki, dan Ribot. Ketika pertama kali mendengar bocoran ini, yang langsung keluar di pikiran saya hanya ada 2, yaitu Ignis yang akan menjadi human host untuk Dark Trigger, atau yang kedua, 3 akan mendapatkan human host baru dengan kandidat paling berpotensinya adalah Mitsuko Nishizuma yang memang berasal dari dunianya 3 dan satu-satunya orang yang mengenali sang raksasa cahaya ini di series Ultra Trigger. Meski begitu, bocoran seperti ini sebenarnya sudah pernah ada sebelumnya, yaitu akan ada Ultra lain selain Z yang akan datang ke dunia Trigger dan membuat kita mengira bahwa Ultra yang dimaksud adalah 3, namun malahan Ribut yang dimunculkan.
Ada juga yang berspekulasi bahwa Ultra yang dimaksud kali ini adalah Zero atau enggak Jet, yang kita tahu bahwa mereka memang memiliki banyak kesamaan dengan Z yang juga sudah datang ke dunia ini. Meski begitu, harapan terbesar kita tentu saja ada pada 3 yang harusnya muncul di series ini, karena jelas-jelas membawa nama dari 3 itu sendiri, yaitu Trigger New Generation 3. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan seperti ini, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Dan ada video lainnya bisa langsung aja kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.